Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan ini kita akan coba membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di dalam kajian filsafat secara umum, istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah istilah yang umum dipakai, dan ini ketiga hal ini merujuk pada aspek yang sangat umum sekali ya, sehingga idealnya tentu pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini bisa dibahas dalam satu mata kuliah tersendiri masing-masing ya, karena keluasan dari bahasan itu sendiri. Tapi tentu di sini kita akan mencoba membahas ketiga hal ini secara umum saja sebagai pengantar untuk kemudian kita masuk membahas tentang filsafat hukum. Baik, telah diterangkan bahwa dalam mata kuliah filsafat hukum kita berupaya berpikir filosofis tentang hukum yang artinya kita tidak berpikir secara empiris maupun secara matematis ya. Dalam kajian filsafat dikenal ketiga istilah ini, di mana apabila kita sederhanakan, maka masing-masing memiliki pengertian berbeda. Misalnya saja, ontologi dapat kita pahami secara sederhana sebagai kajian yang mengkaji tentang ada, gitu ya, hakikat dari ada. Apabila di dalam filsafat hukum, kita akan bertanya tentang apa itu hakikat dari hukum, gitu ya. Apa struktur dasar kenyataan yang membangun sehingga sesuatu itu dikatakan sebagai hukum misalnya. Atau kita bisa mengajukan pertanyaan lain seperti apa bedanya hukum dengan norma moral atau norma kesopanan gitu. Nah, itu adalah pertanyaan ontologis yang mencoba menggali hakikat terdasar dari suatu objek gitu. Sedangkan di sisi lain kita mengenal pula istilah epistemologi yang secara umum dapat kita pahami sebagai kajian yang mempelajari tentang bagaimana kita caranya memperoleh pengetahuan gitu ya. Nanti kita akan melihat bahwa terdapat berbagai macam aliran di dalam epistemologi yang secara umum dipelajari. Misalnya sumber pengetahuan bagi manusia itu ya rasionalitasnya misalnya, sehingga kita cukup menggunakan akal saja, sebagaimana kita lakukan di dalam ilmu-ilmu formal ya, di dalam logika dan matematika yang mencerminkan pandangan aliran rasionalisme. Di posisi yang berseberangan ada aliran empirisme misalnya nanti atau empirisisme yang lebih menekankan pada pengalaman. Apabila kajian ilmu formal itu bersifat a priori, di mana pengetahuannya tidak perlu disesuaikan dengan kenyataan, sedangkan empirisisme itu justru sangat menekankan pada kenyataan atau uji empiris ya, melalui pengamatan secara indrawi dan observasi. Hal ini misalnya kita temukan di dalam ilmu-ilmu empiris tentunya, sebagaimana kita telah pelajari, yang antara lain mencakup ilmu ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial humaniora. Lalu kemudian juga ada pandangan berikutnya seperti intuisionisme yang lebih menekankan pada intuisi sebagai cara memperoleh pengetahuan. Sehingga kemudian hal ini berujung pada pembahasan tentang aksiologi, yaitu aspek nilai yang dapat diperoleh atau yang menjadi fondasi bagi suatu cara berpikir tadi ya. Sehingga ketiga aspek ini tuh saling berhubungan sebetulnya. Nanti di dalam aksiologi kita akan mengkaji dimensi values atau nilai dari suatu cara berpikir tertentu gitu. Yang kemudian ini nantinya dikandung di dalam ilmu hukum sebetulnya gitu ya. Sebagai contoh saja, misalnya kita memahami bahwa seorang terpidana itu dalam kenyataan real saat ini itu apabila melakukan ya tadi ya sebagai terpidana maka dia harus dipenjara misalnya. Nah, kemudian kan eh, kita lantas bisa bertanya kenapa dipenjara gitu ya. Apa landasan nilai yang menjustifikasi hal tersebut? Sebagian kalangan akan menjawab demi misalnya demi pembalasan dalam arti ketika terpidana melakukan sesuatu katakanlah pembunuhan maka di sisi lain ada korban yang merasa dirugikan sehingga dalam hal ini negara mewakili kepentingan korban tersebut untuk melakukan pembalasan. Konsep ini kita kenal sebagai konsep atau teori retributivisme gitu ya. Eh,
Adapun pandangan yang berseberangan, seperti halnya utilitarianisme yang lebih memandang pada bukan perkara balas dendam, bukan perkara demi tersiksanya si pelaku tindak pidana, tetapi yang penting adalah misalnya demi manfaat maslahat secara umum, di mana dengan kita memenjarakan seseorang, orang tersebut tidak akan melakukan hal yang sama lagi misalnya. Jadi aspek konsekuensinya yang lebih ditekankan ketimbang tadi ya, alasan mendasar tentang harus adanya pembalasan dan sebagainya. Baik, kita akan mulai dengan ontologi atau istilah lainnya adalah metafisika. Apabila kita mencoba memahami secara etimologi, maka ontologi ini berakar dari kata di dalam bahasa Yunani kuno yang berarti yang berasal dari kata onto atau ontos yang artinya being atau ada gitu ya, atau wujud dalam bahasa yang lain, dan logi atau logia yang artinya adalah reason, penalaran atau logical discourse atau diskursus logis. Jadi secara etimologis kita bisa memahami bahwa ontologi adalah kajian yang mencoba memahami hakikat ada, kira-kira gitu ya. Hakikat yang wujud, apa saja yang ada, dan sebagainya. Um, Adapun istilah lainnya adalah metafisika. Di sini saya cantumkan pula bahwa metafisika secara kebahasaan bisa kita maknai sebagai sesuatu yang meta, yang artinya melampaui atau beyond gitu ya. Melampaui apa? Melampaui dunia fisika, dunia fisik gitu ya. Maka metafisika atau ontologi dapat kita pahami sebagai kajian filosofis yang memahami hakikat sesuatu yang ada melampaui dunia fisika atau yang tidak terjangkau oleh dunia fisika atau yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia fisika. Dengan demikian, maka tujuannya adalah untuk mengkaji struktur dasar atau hakikat kenyataan, dan dari sini tentu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan turunannya ya, selain apa saja yang ada, misalnya apa makna ada, dan apabila kita arahkan kajian ini dalam hukum misalnya, kita tidak hanya bertanya tentang apa itu hakikat hukum, tetapi misalnya apa hakikat dari hak gitu ya, kewajiban dan tanggung jawab, apa yang membedakan hal tersebut dan sebagainya. Itu merupakan beberapa contoh pertanyaan turunan yang apa menindaklanjuti pertanyaan mendasar tadi gitu ya. Eh, Apabila kita mempelajari metafisika ontologi, maka sebetulnya ada dua pandangan umum ya, yaitu di dalam tradisi filsafat analitik, yang filsafat analitik ini kajian yang lebih dekat dengan ilmu sains gitu ya, di mana mereka memilah antara kajian metafisika dan kajian ontologi. Sementara kajian metafisika membahas tentang misalnya apa hakikat ada gitu ya, apa maknanya dari ada, maka ontologi membahas tentang apa saja yang ada gitu ya. Maka apabila kita mau mengkaji hakikat tentang hukum tadi ya, apa hakikat hukum, maka itu merupakan pertanyaan metafisik. Sedangkan apa saja yang terkandung di dalam hukum gitu ya, sebagai unsur-unsur pembentuknya, maka kita bicara tentang ontologi. Tetapi hal ini tidak dikenal di dalam kajian atau tradisi filsafat kontinental yang tumbuh subur di abad ke-20 ini, dan di mana mereka menyamakan gitu ya, mempertukarkan istilah ontologi dan metafisika. Selanjutnya, kita akan coba memahami istilah epistemologi. Epistemologi secara kebahasaan, secara asal-usul katanya berasal dari kata episteme dan logia yang dapat kita sederhanakan sebagai kajian filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan ya, atau knowledge. Sehingga itu dikatakan pula sebagai philosophy of knowledge gitu ya. Di sini kita perlu bedakan dengan untuk memahami apa itu yang dikaji dalam epistemologi mengenai perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data ini adalah keterangan tentang sesuatu ya. Misalnya eh, katakanlah datanya adalah ada sesuatu yang namanya COVID gitu ya,
itu merupakan data. Lalu kemudian apabila data tersebut terhimpun menjadi keterangan lebih lanjut, maka itu menjadi sebuah informasi. Misalnya saja ada COVID yang muncul pada tahun 2012 di Wuhan gitu ya, di Cina. Itu merupakan informasi. Nah, apabila informasi tersebut memiliki penjelasan lebih lanjut gitu ya, dan pendasaran-pendasarannya, maka hal tersebut berubah menjadi pengetahuan. Informasi bahwa ada COVID di Wuhan pada tahun sekian itu menjadi pengetahuan tatkala ada penjelasan misalnya COVID itu adalah virus gitu ya, berdasarkan ilmu virologi gitu, dan ini tersebar oleh apa dan seterusnya. Nah, epistemologi ini adalah kajian filosofis yang mengkaji tentang pengetahuan. Dan ini berbeda dengan kajian filsafat ilmu pengetahuan yang disebut dengan philosophy of science. Pengetahuan dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan apabila ia tersistematisasi gitu ya. Di dalam epistemologi yang hendak dicari adalah hakikat atau nature dari pengetahuan. Hal ini berangkat dari suatu pertanyaan mendasar tentang apa yang kita rujuk sebagai pengetahuan. Maksudnya apa sih komponen pengetahuan gitu? Apa yang membuat pengetahuan itu menjadi pengetahuan ya? Misalnya di sini saya berpenjelasan bahwa pengetahuan itu pada dasarnya merujuk kepada pernyataan tentang fakta atau kenyataan yang memiliki nilai kebenaran, yaitu sesuatu yang bisa benar, bisa salah, atau tidak pasti ya. Dalam arti misalnya apabila saya katakan eh, pada saat ini pukul 12 siang sedang hujan di Bandung gitu ya, dan apabila di luar sedang hujan betul, maka itu menjadi benar gitu ya, pernyataan tersebut. Apabila tidak hujan tentu menjadi salah. Sesuatu dapat menjadi tidak pasti apabila saya katakan misalnya seminggu dari sekarang akan terjadi hujan. Hal itu tidak pasti karena faktanya belum terjadi gitu ya. Nah dari sinilah kita bisa atau para epistemolog kerap mengajukan beberapa pertanyaan mendasar seperti apakah mengetahui itu sama dengan berpikir atau yakin akan sesuatu yang terbukti benar misalnya ini ya. Ini salah satu pertanyaan di dalam epistemologi. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya yang juga mendasar adalah apakah jika Anda berpikir atau meyakini sesuatu yang katakanlah kemudian terbukti benar, keyakinan Anda tersebut adalah pengetahuan meskipun hal tersebut tak beralasan misalnya. Dalam arti misalnya saya menebak-nebak nanti sore kayaknya hujan deh gitu ya. Itu kan karena saya berpikir dan saya yakin gitu ya. Dan kemudian ternyata betul nanti sore hujan. Apakah itu pengetahuan gitu ya? Nah, inilah yang dikaji antara di dalam epistemologi dan nanti kita akan coba lihat contoh-contohnya juga. Akan tetapi di dalam filsafat hukum, kita dapat sederhanakan kajian epistemologi ini sebagai upaya untuk memahami gimana sih penalaran dari suatu norma, prinsip, atau aliran filsafat hukum tertentu. Nanti kita akan belajar misalnya perbedaan cara berpikir dari aliran hukum kodrat gitu ya, dengan aliran positivisme hukum yang kerap dipertentangkan dari zaman ke zaman. Jadi sederhananya epistemologi akan berupaya menggali tentang pola penalaran dari suatu dalam hal ini aliran filsafat hukum. Adapun aksiologi yang secara etimologi berasal dari kata aksia yang artinya value atau worth ya, yang tak lain kalau dibahasakan menjadi nilai, dan logia atau pembelajaran ya. Jadi kajian filosofis tentang nilai. Sorry ini saya keliru ya, masih ada kata philosophy of knowledge. Saya kira aksiologi ini erat kaitannya dengan misalnya etika ya, untuk sebagai penyederhanaan agar kalian dapat punya gambaran. Etika merupakan kajian filosofis tentang moral kan gitu ya. Nah, aksiologi akan mencari nilai gitu dari suatu pengetahuan. Jadi tujuannya adalah studi filosofis tentang nilai. Hal ini mencakup pertanyaan tentang sifat dan klasifikasi nilai dan tentang hal apa saja sih yang memiliki nilai. Dalam filsafat hukum, apa nilai yang terkandung dalam norma, prinsip, atau aliran filsafat hukum? Ya, jadi ya tadi telah saya beri contoh ya tentang bagaimana terpidana itu di penjara ya. Aspek nilai yang hendak atau terkandung di situ berarti kan adanya konsep retributivisme ya. Apabila
suatu hukum itu menjustifikasi penghukuman yang sifatnya menyiksa gitu ya bagi si terpidana. Lain halnya dengan misalnya konsep pemenjaraan atau lembaga pemasyarakatan misalnya saja di Eropa yang dewasa ini alih-alih tempatnya kumuh katakanlah gitu ya. Penjara ini kan udah sangat modern dan bahkan memanusiawikan dan bahkan ke level memanjakan gitu ya. Tujuan akhirnya agar orang tersebut dapat kembali di apa kembali bergabung di dalam masyarakat dan berperilaku katakanlah tidak melanggar hukum ya. Sehingga pendekatan yang kedua lebih kepada katakanlah pendekatan konsekuensialis. Itu nilai kandungan yang terkandung di dalam contoh-contoh konsep misalnya pemindanaan ya. Saya kira banyak contoh lain yang sudah saya terangkan di kelas dan dijadikan sebagai bahan kuis ya. Mohon maaf. Ya, kita telah melihat sebelumnya bahwa ontologi ini mempertanyakan tentang hakikat dari ada sehingga sifatnya sangat umum sekali ya. Bahkan dapat kita katakan bahwa ontologi adalah kajian filsafat yang paling umum ya. Sedangkan filsafat adalah disiplin yang paling umum dari semua disiplin pengetahuan gitu kan. Sehingga ontologi mengkaji hal yang paling umum dalam disiplin yang paling umum gitu kira-kira. Istilah ini atau istilah apa? Metafisika ya, yang dalam hal ini saya pertukarkan saja dengan ontologi, itu berasal dari suatu risalah yang ditulis oleh Aristoteles di zaman sebelum Masehi ya, di mana salah satu kajian terawalnya yang ditulis oleh gurunya Plato di dalam buku berjudul Politeia itu membahas tentang hal yang cukup sederhana sekalipun rumit ya. Dia berangkat dari suatu pernyataan bahwa semua di dalam dunia ini kan berubah ya. Dalam dimensi ruang dan waktu ini semuanya berubah. Saya dari muda katakanlah menjadi tua, demikian pun dengan kalian, dari lapar jadi nggak lapar dan sebagainya, benda dari bagus jadi udah rusak dan seterusnya. Dengan kata lain dari A menjadi non A ya, dari non A menjadi A dan segala macam. Dan dia mempertanyakan tentang hakikat dari kenyataan yang ada ini tuh apa sih sesuatu yang sifatnya tidak berubah gitu. Atau dengan kata lain apa sih yang tetap di balik segala sesuatu yang berubah ini. Nah, menurut Plato jawabannya itu adalah idea. Eh, Sebagian kalangan menafsirkan ini sebagai gagasan yang sifatnya subjektif ada di benak kepala kita, tetapi sebagian lagi menafsirkan ini sebagai bentuk ya, form bahasa Inggrisnya, sehingga sifatnya tidak hanya objektif tetapi juga subjektif. Sebagai contoh, katakanlah saya menggunakan baju warna merah ya. Nah, bayangkan apabila segala sesuatu yang melekat di dalam pakaian saya seperti warna merah, ukurannya apa, itu kemudian menghilang ya, dimensi warnanya, katakanlah baunya gitu dan sebagainya menghilang, maka apa sih yang sesungguhnya ada di balik objek itu? Dan menurut Plato itu adalah bentuk atau form tadi ya, yang sifatnya a priori ada di dalam benak dia. Contoh lain misalnya kita sudah mempelajari di dalam ilmu-ilmu formal seperti matematika dan logika ya tentang konsep segitiga atau persegi misalnya. Itu kan sesuatu yang di dalam kenyataan sebenarnya nggak ada ya, itu ada di benak kepala kita. Tapi kemudian yang kita bisa pahami dari konsep segitiga atau persegi itu kan adalah bahwa apa sih yang membuat segitiga menjadi segitiga atau persegi menjadi persegi gitu kan. Kita akan menjawab bahwa persegi menjadi persegi apabila dia memiliki sisi yang sama 4 gitu ya. Sedangkan segitiga sisinya ada 3 gitu kan. Terlepas dari kita cara menggambarnya seperti apa, itulah konsep dasar yang membentuk persegi menjadi persegi, segitiga maupun segitiga, segitiga gitu. Demikian pula dengan kenyataan seperti bilangan ya di dalam ilmu formal kita telah pelajari bahwa dia adalah sifatnya a priori, tidak ada di dalam alam kenyataan tentang angka 9 itu nggak ada gitu ya. Itu hanyalah konsepsi kita. Nah, konsep bilangan itu kan a priori sehingga dia tidak lekang oleh waktu ya. Andaikan ada di depan kalian ada dua buah HP,
dan kemudian HP-nya hilang, lalu apakah angka 2 juga menjadi ikut hilang gitu ya? Tentu tidak demikian, karena kita masih bisa membayangkan di benak kita. Itu ya, jadi pendapat dari Plato bahwa hakikat dari kenyataan ini adalah bentuk gitu kan. Hal ini kemudian sebetulnya dikonfirmasi oleh ilmu sains modern tatkala Galileo mengajukan pendapatnya bahwa segala sesuatu itu bisa dipilah menjadi dua hal ya, kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas sekunder itu kualitas yang ada apabila ada pengamat, seperti halnya tadi ya, bau, warna, dan seterusnya. Sedangkan kualitas primer itu menyangkut dengan bentuk geometris atau rasio matematis dari sesuatu. Sebagai contoh saja, ilmu sains modern itu mengajarkan bahwa yang namanya warna gitu, warna merah, warna biru, warna hijau, dan seterusnya yang kita bisa lihat ini, kita bisa persepsikan, itu sebetulnya struktur di balik itu adalah panjang gelombang gitu kan. Panjang gelombang ini sifatnya matematis gitu ya, angka-angka gitu. Artinya apabila angkanya sekian maka warna merah gitu ya. Apabila angkanya berbeda lagi maka warnanya biru. Itu kan struktur yang mendesain kenapa kita kemudian bisa melihat warna-warna gitu ya. Karena adanya kenyataan matematis yang membingkai menjadi cetak biru bagi si objek-objek yang kita lihat ini. Itu salah satu contoh pandangan ontologis ya. Baik, dalam hal ini ada tiga aliran setidaknya yang mencoba eh, memberikan pandangan tentang apa sih hakikat terdasar bagi segala yang ada ini. Yang pertama adalah tadi pandangan idealisme yang menjangkakan pada konsep bentuk, sekalipun ada sebagian kalangan yang mendasarkan hal ini pada hal-hal yang spiritual gitu ya, yang ada di pikiran lah kira-kira gitu ya, yang sifatnya transcendental. Yang berseberangan dari ini adalah konsep materialisme yang menjangkakan segala sesuatu ini nggak ada kaitan dengan hal yang spiritual, tetapi justru berbasiskan pada hal-hal yang material. Eh, Sebagai contoh, ada suatu kisah menarik yang diutarakan oleh Dr. Yu Hasan mengenai pasiennya, di mana dia pernah memiliki pasien yang punya tumor di bagian otaknya, tumor kecil sekali sebesar biji apa ya, biji kacang hijau lah katakanlah, saya lupa. Cuma ada tumor sebesar itu di bagian otaknya yang diduga itu menjadi penghambat yang kemudian mengubah perilaku anak itu gitu ya. Konteksnya adalah anak cewek di Jepang yang baik-baik awalnya, tapi kemudian tiba-tiba dia menjadi anak yang nakal sekali. Tentu saja para ilmuwan sosial, para pengamat atau bahkan kita bisa menarik pandangan bahwa tentu banyak sekali variabel atau aspek yang bisa mempengaruhi seseorang sehingga berubah gitu kan. Menariknya adalah para dokter ini memiliki hipotesis bahwa adanya tumor di bagian otaknya itulah yang kemudian menjadi sebab tunggal bagi perubahan perilaku. Sampai akhirnya pasien anak tersebut menjadi pasien dan kemudian dioperasi gitu ya, dicabut si tumornya, dan menariknya betul dugaan para dokter bahwa itulah penyebab uh, berubahnya perilaku si anak tersebut, dan setelah dioperasi anak tersebut balik lagi menjadi biasa ya, jadi baik lagi. Dengan kata lain, ilustrasi ini hendak mengatakan bahwa uh, kenyataan-kenyataan yang sifatnya moral dan segala macam itu pada dasarnya ditentukan oleh kondisi material. Dalam hal ini kondisi materialnya adalah tubuh biologi seseorang gitu ya. Apakah dia abnormal atau tidak gitu kan. Ini adalah salah satu contoh saya kira pandangan materialisme, terutama dalam kaitannya nanti dengan hukum pidana misalnya. Kita temukan bahwa banyak sekali perilaku-perilaku abnormal yang sebetulnya dia sakit gitu ya, katakanlah demikian. Jadi dalam secara umum materialisme berpandangan bahwa segala sesuatu itu bertopang pada materi-materi gitu ya, nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang goib gitu kan, nggak ada yang spiritual gitu, karena semuanya dibentuk oleh itu. Kalaupun ada, itu hanyalah aspek pertama, sebagaimana halnya Tuhan menciptakan alam semesta, tapi kemudian alam semesta ini bekerja berdasarkan hukum alam yang juga diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Jadi itulah alam material yang dimaksud, yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan gagasan-gagasan yang spiritual. Tentu saja ada pandangan yang menengahi yang disebut dengan dualisme ya, bahwa kedua hal itu merupakan faktor yang membentuk kenyataan kita. Ya, ini saya akan berikan contoh tentang bagaimana
kajian metafisika bekerja ya. Ini salah satu eksperimen pikiran yang kerap digunakan oleh para pengkaji filsafat mengenai metafisika atau mengenai identitas ya. Pertanyaan yang bisa diajukan secara umum misalnya dalam sehari-hari kita bisa bertanya kapan sih seseorang itu menjadi seseorang dan seseorang itu menjadi tidak seseorang lagi. Artinya andaikan kalian bertemu dengan teman yang dulunya gimana gitu, sekarang menjadi gimana ya. Berubah 180 derajat gitu kan katakanlah. Nah, ini adalah salah satu misteri di dalam metafisika tentang bagaimana identitas itu bisa melekat di satu sisi pada satu objek materialnya, tapi di sisi lain juga terlepas dari itu. Baik, contoh pertama di gambar kiri kita bisa melihat ada satu kapal ya. Ini sebenarnya konteksnya adalah kapal Theseus di era Yunani yang punya tujuan misi untuk membantai monster di laut dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya kapal ini berlayar dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan perjalanan dalam memusnahkan monster ya. Pertanyaan yang hendak diajukan adalah apabila kamu mengganti seluruh bagian dari kapal tersebut gitu ya. Ini kan kapal konteksnya kapal kayu yang artinya tentu dalam perjalanannya bakal rusak gitu ya sehingga perlu dibongkar pasang ya. Andaikan ketika dalam perjalanan itu kapal ini dibongkar pasang terus sampai akhirnya berubah total gitu ya komponen-komponen pembentuknya itu. Pertanyaannya adalah apakah dia masih kapal yang sama atau dia menjadi kapal yang lain gitu ya. Apakah identitasnya sama atau identitasnya lain gitu kan. Di satu sisi tentu secara rasional kita akan mengatakan ya oleh karena kapal komponen secara material yang berbeda maka ini kapal berbeda gitu ya. Itu pendapat yang masuk akal. Tetapi rasa-rasanya tidak masuk akal juga untuk mengatakan demikian karena ini kan kapal yang sama di mana memiliki tujuan yang sama gitu ya. Tujuan dari awalnya adalah untuk tadi melawan monster-monster di laut gitu kan. Sekalipun katakanlah awak kapalnya berubah, tapi kan dia punya misi yang sama. Nah, eh, di dalam pandangan kedua ini, di dalam psikologi disebut dengan konsep gestalt ya, di mana sesuatu itu bukan hanya perkara material, tetapi juga ada katakanlah dimensi spiritual yang menjadi tujuan bagi eksistensi dia. Dalam hal ini kapal ini punya tujuan untuk uh, berlayar di laut tadi ya, melawan katakanlah monster dan penjahat. Sehingga itu identitas yang baru yang terus menempel sekalipun badannya berubah gitu ya. Ini dua pandangan di dalam sebuah kajian metafisika. Contoh hal ini adalah paradoksalitas ya, yang di sebelah kanan, di mana kita bisa melihat di sini ada satu gundukan pasir ya, gundukan pasir yang pertanyaannya menarik adalah kapan pasir ini dikatakan sebagai gundukan pasir dan kapan pasir ini tidak lagi dikatakan sebagai gundukan pasir. Problemnya begini, kita bisa melakukan pengurangan satu pasir demi satu pasir ya. Sebagaimana contoh di gambar, itu kan menggunakan jari. Jadi sedikit-sedikit apabila kita kurangkan gundukan pasir ini satu saja, tentu ini masih gundukan pasir. Tapi apabila kita lakukan hal yang sama terus-menerus ya, satu pasir dikurangi terus sampai akhirnya katakanlah tinggal beberapa butir pasir dan di situ kita akan menyimpulkan bahwa ini bukan lagi gundukan pasir. Pertanyaan yang hendak diajukan adalah batas-batas tentang kapan sesuatu dikatakan sebagai gundukan pasir dan bukan gundukan pasir gitu ya. Sebagian kalangan akan memandang ini persoalan konsensus saja, artinya ya udah kita tinggal tetapin saja misalnya gundukan pasir itu kalau pasirnya ada sekian. Persoalannya bukan di situ ya, tetapi lebih kepada bagaimana mungkin konsep yang kita terapkan sama dalam hal ini minus satu gitu ya. Minus satu pasir itu berakibat pada konsekuensi yang berbeda. Ini adalah persoalan metafisika yang kemudian nanti dipecahkan melalui logika modern gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kajian epistemologi ya. Sebagaimana hanya ontologi, epistemologi pun secara garis besar saya kira terbagi menjadi ketiga aliran atau paham besar ya. Yang pertama adalah intuisionisme, kedua adalah rasionalisme, dan ketiga empirisisme. uh, Aliran intuisionisme ini berlandaskan pada intuisi ya di dalam memperoleh pengetahuan.
Yang dimaksud intuisi tentu untuk memahaminya kita bisa mengkontraskannya dengan konsep rasio atau refleksi yang sifatnya proses panjang ya. Sebagai contoh, 5 kali 10 kita secara intuitif bisa menjawab itu dengan jawaban 50 gitu ya. Itu sifatnya intuitif karena dia tidak melalui proses panjang di pikiran kita. Kita nggak mesti mikir keras gitu kan. Kita langsung bisa menyimpulkan 5 kali 10, 50. Lain halnya apabila misalnya 5 dibagi 11 gitu kan. Di sana kita cenderung akan berpikir menggunakan rasio kita karena melalui fase yang berat gitu ya. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan intuisi ya. Jadi dia itu sifatnya immediate gitu. Sementara rasio ini sifatnya apa itu? Tidak immediate ya, lama lah gitu, lebih lama. Nah, di dalam kajian epistemologi, intuisionisme ini berlandaskan pada intuisi ya untuk memperoleh pengetahuan. Ini lain halnya dengan konsep rasionalisme yang lebih berlandaskan pada akal ya, akal budi atau nalar. Rasionalisme ini cerminannya saya kira sudah kita bahas juga, yaitu adalah ilmu-ilmu formal seperti matematika dan logika ya, di mana ketika kita melakukan penyimpulan logis itu kan kita tidak bicara tentang kenyataan di dunia aktual, melainkan validitas sesuatu. Apabila saya katakan semua kucing adalah anjing dan semua anjing adalah binatang, maka semua kucing adalah binatang gitu ya. Itu adalah penyimpulan yang valid gitu ya. Sekalipun misalnya kita ganti kata konsep binatang tadi menjadi rumah misalnya, semua kucing adalah anjing, semua anjing adalah rumah, maka semua kucing adalah rumah. Itu tentu adalah pernyataan yang tidak empirikal gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi kesimpulannya valid karena eh, kesimpulan itu ditopang oleh premis-premisnya. Jadi bagi aliran rasionalisme ini yang diusung oleh René Descartes antara lain seorang filsuf Prancis dan juga matematikawan, bahwa ya pengetahuan itu berlandaskan atau sumbernya adalah rasio kita. Sedangkan di sisi lain kalangan empirisis ini tidak mengandalkan logika atau apa akal budi semata, melainkan pengalaman ya. Empiris itu berasal dari kata pengalaman, di mana kita mesti melakukan uji coba dulu untuk dapat memperoleh pengetahuan. Misalnya saja apabila kita menjatuhkan dua benda yang memiliki massa berbeda gitu ya, bentuknya sama nih, sama-sama bulat, katakanlah yang satu 1 kilo, yang satu lagi cuma setengah kilo, maka secara rasional mungkin kita akan menjawab yang jatuh duluan adalah yang 1 kilo karena lebih berat gitu kan. Dan itu pun kita bisa gunakan intuisi lah karena ya itu beda beratnya ya, sehingga kita bisa simpulkan langsung pasti yang jatuh ke bawah duluan adalah yang lebih berat karena masanya lebih banyak. Nah, kelompok empirisis tidak puas dengan itu ya, bahwa yang namanya pengetahuan itu harus diuji, harus dilakukan observasi ya. Dan ini cerminannya di dalam ilmu-ilmu alam ya, telah dijelaskan yaitu ilmu alam maupun ilmu sosial humaniora. Nah, jawaban atas pertanyaan tadi sebetulnya ini uji coba yang apa pernah dilakukan oleh Galileo Galilei kalau saya tidak keliru ya, di mana fakta empirisnya di dalam kenyataan dunia kita bahwa kedua benda yang memiliki massa berbeda dan bentuknya sama apabila dijatuhkan dari apa udara katakanlah gitu ya, ketinggian, maka dia itu jatuhnya sama gitu. Ini yang disebut dengan gerak jatuh bebas ya di dalam kajian ilmu alam. Jadi kesan kita secara rasional maupun secara intuitif itu keliru apabila telah diuji coba. Nah, itu sebabnya kalangan empirisisme ini menekankan pada pengalaman ya untuk memperoleh pengetahuan. Jadi menurut mereka tidak cukup kesan-kesan rasional maupun intuisi semata karena kerap kali dan yang sebagaimana terbukti banyak sekali di dalam kajian ilmu sains modern itu kan banyak sekali hal-hal yang sifatnya counter intuitif yang apa nggak sesuai dengan kesan kita taunya begitu gitu ya cara kerja alam semesta gitu. Nah, inilah 3 aliran pandangan di dalam epistemologi yang memiliki landasan masing-masing yang berbeda gitu ya. Ini saya beri satu contoh tentang analisis konseptual di dalam epistemologi ya.
Dalam hal ini kita akan mencoba menganalisis yang namanya pengetahuan. Jadi pengetahuan tuh komponen pembentuknya tuh apa sih? Saya kira kalian sudah punya banyak pengetahuan ya. Pengetahuan ya entah mata kuliah yang kalian sudah pelajari, pengetahuan dari sekolah ketika dulu SMA dan SMP dan seterusnya. Nah, yang kita coba tanyakan di sini bukan apa yang kalian ketahui, tetapi apa sih komponen yang membentuk pengetahuan. Di sini kita bisa melihat ada diagram bahwa pengetahuan itu posisinya di tengah-tengah. Andaikan saat ini saya mengatakan bahwa sekarang ini sedang hujan gitu ya, tetapi faktanya tidak hujan, maka tentu itu sangat tidak masuk akal untuk mengatakan demikian ya. Pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga aspek pertama bagi pengetahuan itu adalah kebenaran. Jadi suatu pernyataan itu untuk menjadi pengetahuan dia harus benar gitu ya. Tapi apakah aspek lainnya? Aspek lainnya adalah keyakinan dan justifikasi ya. Apabila kita hanya punya truth dan belief semata tanpa ada justifikasi, maka itu tergolong sebagai lucky guess, yaitu tebak-tebakan aja. Contohnya tadi misalnya saya tahu nih eh, sore bakalan hujan gitu ya. Out of nowhere saya mengatakan demikian. Dan kemudian ternyata betul nanti sorenya hujan. Maka itu sebetulnya bukan pengetahuan karena tidak memiliki elemen justifikasi. Sebaliknya apabila suatu pernyataan itu benar eh, dan apa ada justifikasi tapi kita nggak percaya itu pun bukan pengetahuan ya. Sebagai contoh saya kira banyaklah ketika COVID muncul itu orang yang nggak percaya ada COVID sekalipun dia kena COVID juga gitu ya. Eh, itu kan dia punya kebenaran, dia punya justifikasi tapi dia nggak punya belief ya. Sehingga itu bukan pengetahuan karena untuk tahu itu kamu harus yakin akan hal itu ya. Kemudian demikian pula apabila kita cuma yakin, kita yakin itu benar, tetapi dan kemudian kita punya justifikasinya, tetapi itu salah ya. Saya kira banyaklah keyakinan kita yang kita punya alasan gitu ya, tapi kemudian itu keliru. Maka itu pun bukan pengetahuan. Nah, jadi aspek pengetahuan itu adalah justified true belief ya. Jadi kita punya pengetahuan ketika kita tahu bahwa sesuatu itu benar, kita yakin eh, hal itu benar dan kita memiliki alasan untuk meyakini hal tersebut benar gitu ya. Jadi inilah komponen dari pengetahuan yang dilakukan melalui analisis konseptual. Analisis konseptual ini akan kita coba lakukan nanti ke dalam objeknya adalah hukum gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai aksiologi. Aksiologi tadi telah diterangkan ya. Sorry ini ada yang terlewat. Enggak, sudah betul ya. Ya, aksiologi sebagaimana halnya epistemologi yang ada tiga juga aliran besarnya sehingga konsekuensinya karena cara pikirnya ada tiga maka aspek nilainya pun ada tiga ya. Jadi saling sinambung. Ada tiga aliran besar yaitu idealisme etis, deontologisme etis, dan teleologisme etis ya. Aliran idealisme etis itu berpetopang pada nilai-nilai spiritual sebagai basis bagi sesuatu yang dianggap baik atau benar ya. Jadi sesuatu itu dianggap baik apabila dia koheren dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan intuisi ya. Misalnya saja kita semua bisa setuju bahwa yang namanya membunuh tanpa alasan yang benar atau demi kesenangan pribadi itu kan keliru ya. Nah itu kan eh, itu kita tidak berpikir panjang, kita menggunakan intuisi dan intuisi ini apa menjadi gagasan di dalam idealisme etis ya. Karena itu sesuai dengan nilai-nilai spiritual atau tadi ya intuisi kita. Jadi konsep di dalam idealisme etis ini dia menyatakan bahwa pertama adalah ada hal-hal yang sifatnya sudah ditetapkan ya secara self evident sebagaimana tadi secara intuitif maupun misalnya di dalam kitab-kitab suci ya bahwa tentang perilaku tertentu sebagai sesuatu yang jahat misalnya kita sebagai umat muslim meyakini bahwa uh, mabuk-mabukan itu haram gitu ya itu salah satu nilai self evident gitu kan.
Tetapi kemudian berlaku juga prinsip prima facie ya. Jadi sesuatu itu dianggap baik hingga ada saatnya sesuatu yang dianggap lebih baik lagi. Atau sesuatu itu dianggap jahat sehingga ada suatu nilai lain yang lebih diutamakan ya. Sebagai contoh, membunuh kita sepakat tadi ya secara intuitif dan menurut gagasan idealisme itu salah. Tetapi prima facie katakanlah kita dalam kondisi terdesak gitu ya, terpaksa sehingga untuk menyelamatkan orang lain misalnya kita harus melakukan pembunuhan itu. Maka prima facie yang lebih utama dalam hal ini secara aksiologis adalah menghindari uh, korban tadi ya yang hendak dibunuh dengan cara membunuh gitu kan. Jadi dia bisa dikatakan tidak saklek ya dan sifatnya itu situasional. Nah, hal ini berbeda dengan deontologisme etis ya. Deontologisme etis ini berasal dari kata deontos yang artinya wajib. Jadi intinya adalah ada loh perilaku-perilaku tertentu yang sifatnya itu wajib dan wajibnya itu karena perilaku tersebut itu harus berlaku secara universal gitu ya. Dan dalam kaitannya dengan manusia atau hubungan sesama manusia, kita harus memperlakukan manusia itu sebagai tujuan bukan sebagai alat. Sebagai contoh di dalam deontologisme konsep berbohong misalnya, kita paham bahwa berbohong itu tidak baik gitu ya. Nah, oleh karena berbohong tidak baik, maka menurut deontologisme itu dia dapat diuniversalkan dan harus diuniversalkan. Dan oleh karena harus diuniversalkan, maka tidak ada pengecualian atasnya ya. Sekalipun katakanlah ada konsep berbohong demi kebaikan ya, yang mungkin hal itu diakomodasi oleh konsep idealisme etis maupun nanti teleologisme. Bagi konsep deontologisme eh, ada hal yang sifatnya itu imperatif gitu ya, udah harus dilakukan mutlak gitu, karena itu berdasarkan pada akal budi. Akal budi pada sifatnya pada tahap tertentu bersifat saklek gitu ya. Itu ya teman-teman. Sedangkan konsep teologisme ini berbeda dari deontologisme yang lebih melihat satu perbuatan baik atau buruk itu dari apa sifat internalnya. Kalau teologisme mah melihatnya itu dari konsekuensinya. Apakah konsekuensinya ini bermanfaat enggak gitu ya bagi terutama secara kuantitas kebanyakan orang. Jadi pendekatannya berbeda ya. Kalau yang pendekatan teologis ini pendekatan berbasis konsekuensi, kalau deontologis pendekatan berbasis pada sifat karakter pada dirinya gitu. Kita akan coba lihat contohnya ya. Ini adalah satu eksperimen pikiran di dalam etika yang sangat banyak dikaji, sering dibahas oleh para pengkaji filsafat ya. Di sebelah kiri ada gambarnya Immanuel Kant yang mewakili pandangan deontologisme etis. Di sebelah kanan ada Jeremy Bentham ya ini ya, yang mewakili pandangan apa teleologisme etis ya. Pertama kita bisa membayangkan gambar di yang warna merah kiri itu ada sebuah kereta melaju hendak menuju pada eh, 5 orang ya. Artinya kereta itu mau nabrak 5 orang. Posisi kita ada di dalam sini di kotak hijau dan kita memiliki pilihan untuk menggerakkan kereta tersebut. Artinya kita bisa nih mindahin kereta tersebut yang asalnya menabrak 5 orang ke cuma 1 orang. Nah, apa tindakan yang akan kalian ambil? Nah, bagi pandangan deontologisme, eh, dengan sengaja memindahkan kereta itu sudah salah karena ibaratnya kita menjadikan 1 orang ini sebagai alat gitu ya, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dan berniat melakukan memindahkan rel itu kan berarti berniat untuk membunuh si nomor 1 itu. Jadi bagi pandangan deontologisme etis, menggerakkan keretanya udah salah. Sedangkan menurut pandangan teleologisme etis, yang dilihat bukan perkara tindakan menggerakkan keretanya, tapi apa konsekuensi yang diakibatkan. Apabila kereta ini melaju terus, ini kan menabrak 5 orang. Sedangkan kalau kita putar, dia hanya menabrak 1 orang. Maka berdasarkan konsep teleologisme yang cenderung kuantitatif, yang baik adalah apabila kita menggeser si keretanya sehingga menabrak 1 orang. Ini salah satu dilema moral yang sering dibahas ya, dan perbedaannya di antara deontologisme dan teleologisme. Adapun skenario kedua ya, yang sebelah kanan, ini ada katakanlah orang yang bertubuh besar
bersama kita di sebuah jembatan. Skenario ini kurang lebih sama, di mana ada 5 orang yang hendak tertabrak oleh kereta. Kita memiliki pilihan membiarkan 5 orang itu tertabrak atau kita menjatuhkan orang yang besar itu sehingga menghalangi, katakanlah gitu ya, 5 orang itu tidak terbunuh. Kita tahu jawabannya, menurut pandangan deontologisme, mendorong dengan sengaja ini salah sama dengan membunuh gitu ya, dengan sengaja. Dan sedangkan menurut uh, teleologisme ini dapat dibenarkan karena secara kuantitas yang dibahagiakan atau yang memperoleh manfaatnya lebih banyak. Inilah beberapa contoh teman-teman eksperimen pikiran di dalam kajian etika atau aksiologi secara umum. Ya, kita pun bisa melakukan eksperimen pikiran lain dalam kajian sosial politik. Misalnya, dalam hal ini kita bisa membayangkan ada 3 anak gitu ya, yang memperebutkan sebuah peluit atau apa, suling, sorry. Peluit itu suling ya. Ada 3 skenario ya. Pertama, anak pertama mengatakan bahwa saya harus mendapatkan uh, suling tersebut karena disinilah saya satu-satunya orang yang dapat memainkan suling itu gitu ya. Karena apa tujuannya kita punya suling kalau nggak dipakai gitu kira-kira ya. Sementara si anak yang B dan C, kata si anak A ini nggak bisa main, jadi kenapa saya nggak dapat gitu, kata si A. Oke, sedangkan yang anak kedua mengatakan atau anak yang B, saya yang membuat suling tersebut, saya yang menyediakan bahan-bahannya dan segala macam, saya menghabiskan waktu, energi dan seterusnya, sehingga ini punya saya, ini hak saya gitu ya. Kenapa saya harus dipaksa untuk memberikannya pada anak lain gitu. Nah, pandangan ketiga, anak yang C mengatakan bahwa dari ketiga anak ini sayalah yang paling miskin gitu. Saya nggak punya apapun di dunia ini katanya. Meskipun saya nggak bisa main suling dan saya nggak membuatnya, saya kan nggak punya apa-apa sehingga kamu harus memberinya kepada saya. Nah, di balik kebijakan kita untuk memilih siapa yang hendak kita beri, ini sebetulnya terlandasi satu pandangan aksiologis atau etis tertentu ya. Apabila kita memberikan kepada A, maka kita secara tidak langsung sebetulnya mengamini pandangan teleologisme atau utilitarianisme ya, yang lebih melihat aspek manfaat ya, aspek manfaat di balik dari objek suling itu kan. Karena si A satu-satunya anak yang bisa mainin suling. Apabila kita memberikan kepada B, maka kita berlandaskan pada deontologisme etis karena dia yang bikin sehingga dia yang berhak. Deontologisme kita akan melakukan seseorang karena hal-hal intrinsik di dalam dirinya sehingga dialah yang paling berhak gitu ya untuk punya suling itu. Persoalan kemudian dia memberikan kepada yang lain itu soal lain. Tapi intinya apabila kita memberikan kepada B maka kita secara tidak langsung menekankan aspek kepastian. Kalau di dalam hukum kepastian hukum. Kalau yang A kemanfaatan hukum. Apabila kita memilih memberikan suling itu kepada si C maka pandangan yang mendekati ini tentu saja tadi ya idealisme etis secara intuitif kita bisa terpanggil ya untuk memberikan sesuatu kepada orang yang paling nggak punya gitu kan. Dan dari aspek nilai, dari aspek aksiologis dalam filsafat hukum kita bisa sandingkan pandangan yang idealisme etis ini dengan aspek keadilan ya. Jadi A kemanfaatan, B kepastian, C keadilan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya secara umum, termasuk juga sedikit-sedikit melalui contoh-contoh di dalam filsafat dan termasuk filsafat hukum. Dalam filsafat hukum kita akan melihat di sini ya, ontologi membahas tentang apa hakikat hukum itu dan jawabannya macam-macam. Ada yang mendasarkan hukum sebagai konsep ideal gitu ya. Ini idealisme tadi sebagai bentuk hukum sebagai perilaku keseharian yang sifatnya mikro misalnya. Ini pandangan yang katakanlah materialis gitu ya. Dan ideal sekaligus real atau material berarti pandangan yang dualis. Dalam kajian epistemologi bagaimana hukum harus dinalar atau bagaimana cara kerja satu pemikiran hukum gitu ya. Nah, ini beda juga macam-macam. Tadi kita sudah membahas hukum itu bisa sifatnya intuitif,
bisa juga sifatnya empiris, dan bisa juga sifatnya rasional. Ini aliran hukum ini berbeda-beda, nanti kita akan melihat bagaimana aliran apa yang memegang epistemologi apa gitu ya. Nah, sedangkan dari aspek aksiologi, yaitu pertanyaan tentang apa tujuan atau nilai yang hendak dicapai dalam hukum itu, tadi kita sudah membahas ada 3 tujuan hukum yang diutarakan oleh Gustav Strasbourg, yaitu demi keadilan, kemanfaatan, atau kepastian. Kita sudah melihat bahwa di dalam kenyataan 3 tujuan hukum ini memiliki tegangan ya, tarik menarik antara satu dengan yang lain. Saya kira demikian ya teman-teman untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang dalam pertemuan berikutnya kita akan menukik langsung masuk ke pembahasan tentang masing-masing aliran filsafat hukum untuk kemudian memahami aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi pengantar untuk kita nanti membahas lebih spesifik di dalam suatu atau aliran-aliran filsafat hukum. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.